Salsabila Adriani. Pemirsa pasti sudah familiar banget dong sama aktris yang satu ini. Paras cantiknya laris manis muncul di layar kaca Indonesia. Yang terbaru, Salsa bermain di sinetron Tebaran Hati dan berperan sebagai Ariana. Berkat akting ciamiknya sebagai Ariana, Salsa sukses memikat hati penikmat sinetron tanah air. Jadi aku berperan sebagai Ariana. Ariana itu tadinya dia adalah seorang reporter, tapi karena masalah keluarganya dan fitnah, dia harus mengundurkan diri dan menanggung tanggung jawab untuk adiknya karena dia dinikahin sama tangan kanan papahnya gitu untuk nutupin kehamilan adiknya. Sebenarnya tuh ceritanya tuh bagus. Kita sih berharap akan selalu bagus ya. Maksudnya dalam artian kenapa aku ngambil ini karena memang ceritanya bagus, penulisannya pun bagus. Jadinya senang aja gitu ngejalaninnya kayak bagus. Tapi kita berharap itu bisa nyampe ya ke penonton. Kenapa mau ngambil? Karena ceritanya bagus sebenarnya gitu. Menarik. Setali tiga uang dengan Salsabila Adriani, Oka Antara, dan Omar Daniel juga mengakui kedahsyatan plot cerita sinetron Tebaran Hati. Ceritanya unik, tapi memang ceritanya unik dan skenario awal yang kita baca itu berat sekali buat ukuran sinetron, terbilang sangat berat karena dia punya pesan moral yang begitu besar juga. Terus ya dengan seiringnya revisi-revisi mungkin semuanya ya demi kebaikan bersama, demi skenario yang lebih baik juga gitu, dan sekarang terwujudlah Tebaran Hati ini dengan cerita yang tapi masih sama, masih topiknya yang diangkat juga masih berat. Pas baca skenario episode 1 tuh penulisannya bagus ya kan? Ya. Penulisannya tuh bagus, jadi kita kayak aku tuh maksudnya gini, kalau sinetron itu kan mostly semuanya mengulur sebaik mungkin, kita diulur supaya panjang gitu kan. Cuman entah kenapa dari awal kita baca ini tuh nggak menye-menye gitu loh. Maksudnya bukan karakternya ya, maksudnya masalahnya tuh tak gitu. Kadang-kadang kan kalau terlalu diulur-ulur kita kayak nggak selesai nih urusan gitu. Nah ini agak lumayan pace-nya enak lah gitu. Jadi kan jarang ketemu sinetron yang pace-nya enak. Top lah Kak Cassandra. Ya karena ceritanya bagus, itu yang udah pasti. Menurut aku jarang banget nemuin sinetron yang ceritanya itu sangat-sangat menarik gitu. Kayak punya magnet tersendiri gitu loh. Kayaknya ngikutin perjuangannya si karakter utama itu bikin betah gitu. Gak cuma menarik secara plot ceritanya, di sinetron Tebaran Hati, Salsa juga harus beradu akting dengan nama-nama besar seperti Oka Antara dan Omar Daniel. Ini adalah kali pertama Salsa main sinetron bareng Oka Antara dan Omar Daniel. Pertama kali sama Mas Oka, pertama sekali juga sama Kak Omar. Kalau sama Mas Oka tuh awalnya takut ngeliat dia, ini aku pernah lihat wawancara ini lagi, dia ngomongin hal ini juga, ini aku mau klarifikasi gitu. Bukan takut karena apa ya, cuman kan ngeliat Kak Oka tuh mukanya tegas kan, jadi kayak awalnya nanti aja lah sapanya kalau dikenalin gitu. Tapi ternyata pas udah ngomong baik gitu, baik, seru. Iya emang ternyata template-nya aja ya Kak begitu. Makanya aku ngomong kayak Kak, kamu template-nya tuh galak banget tapi ternyata baik gitu. Belum, ini pertama kali satu project sama Salsabila, sinetron pertama, dan sebelumnya nggak pernah ketemu, baru kenalan juga di sini. Sama Salsa ini pertama kali. Halo. Pertama kali dan baru kenal di project. Sebelumnya sudah pernah kenal, cuman untuk project dan kerjasama ini baru pertama kali. Tuh. Lucunya, selain jadi lawan akting di sinetron Tebaran Hati, Omar Daniel ternyata sahabat suaminya Ibrahim Rishad. So, kira-kira gimana ya rasanya Salsa main sinetron bareng dan adu akting sama sahabat suaminya? Kak Omar ini kan sahabatnya suamiku kebetulan, tapi baru satu project bareng. Awalnya sih awkward, tapi pas udah ngobrol enak. Terus habis itu kalau kerja juga sama-sama komunikatif lah dan sama-sama vokal, jadi jalan aja gitu. Kakak gimana? Gimana Mas? Sama tadi. Udah ya? Udah disampaikan kebetulan. Ya intinya komunikasi sih, kita sama-sama punya kesadaran untuk pengen menghasilkan karya yang terbaik, jadi ya profesional dan membuka cara berkomunikasi dengan sebaik mungkin. Semua dikomunikasikan lah, pokoknya yang terbuka, yang enak gitu. Jadi ya terwujud lah Ariana dan Kay. Menarik banget sih, karena kalau dari Kak Omar dulu, Kak Omar itu kan
sahabatnya suamiku ya, tapi aku nggak pernah main bareng, tapi ketemu sudah gitu, cuman ini pertama kali main bareng. Dan ternyata setelah dijalanin awalnya pasti awkward ya, tetep lah, namanya juga udah kenal tapi kan belum pernah kerja bareng. Gimana sih orang ketemu di luar sama kerja itu kan beda ya gitu. Tapi ternyata syuting sama Kak Omar juga sangat profesional aja, sangat nyaman, sangat komunikatif, semuanya jadi lancar aja. Hampir semua pemain di sini aku baru kenal pada saat menjalankan proyeknya, dan bukan hal yang sulit lagi-lagi karena intinya kita dalam membangun chemistry atau berkenalan itu kan komunikasi ya. Jadi selama kita sama-sama punya keterbukaan untuk sama-sama berpikir bahwa ini proyek kita pengen bikin sebagus mungkin, seprofesional mungkin, jadi ya harus terbuka dan berkomunikasi. Sinetron Tebaran Hati benar-benar menguras pikiran para pemainnya dan mengaduk-ngaduk emosi penonton setianya. Terutama saat melihat Salsabila atau Ariana tak pernah berhenti menangis dan meneteskan air mata. Capek sih. Banyak banget masalah hidupnya, kayak semuanya ditumpahkan ke Ariana, iya. Benar. Gitu, dan ngebaca skenario makin kesini juga makin capek gitu. Jadi Nangisnya ya. makin banyak Nah, nangis. kira-kira penonton tuh maunya nangis mulu apa? Enggak mau. Ya. Cuma namanya sinetron ya, pasti di awal-awal kita akan menangis darah dulu sampai menemukan titik di mana dia bisa bangkit. Sebenarnya kesulitan pasti ada ya, namanya air mata kan juga, air mata kita nggak bisa keluar terus-menerus kan. Cuman ya pasti kan ditungguin, pasti dikasih waktu, jadi masih aman-aman aja. Tapi kayak dukung Ariana supaya nggak nangis mulu ya, thank you. Karakter Kaisar, dia adalah seorang pekerja keras, tapi dia tidak duniawi sama sekali. Dia benar-benar berpikir hanya sosial saja. Terus dia tumbuh dari keluarga yang sangat sukses, tapi tetap down to earth orangnya. Dia sayang sekali sama ibunya, tapi dia juga sayang dengan kekasih hatinya Ariana gitu. Dan dia karakter yang sangat menyenangkan dan seru untuk dimainkan sih, karena layernya banyak. Selain plotnya juga menarik, karakter yang ditawarkan ke aku gitu, Dito itu juga karakter yang sangat menyumbang penderitaan si karakter utama, menyumbang kebahagiaan si karakter utama. Jadi ini si karakter yang ditawarin ke aku nih, si Dito nih bisa dibawa kemana aja gitu. Jadi itu yang ngebikin aku tuh kayaknya menarik nih kalau aku ngambil tawaran ini dan dapat peran yang ini juga gitu loh. Ini berkah banget sih buat aku so far happy banget. Kalau Dito itu stylenya selalu jas, dia pakai jas yang warnanya gelap, jarang banget pakai jas yang warna terang. Kalaupun dia pakai jas yang warna terang itu warnanya abu-abu untuk menunjukin karakternya mau dibawa kemana. Abu-abu kan, bisa ke putih, bisa ke hitam. Tapi kalau sehari-hari ini yang kebetulan aku pakai kemeja dalemannya warnanya biru dan yang nggak rapi-rapi banget, yang bisa lecek kayak begini supaya bisa digulung. Terus habis itu celananya navy blue, biru dongker. Terus sepatunya kebetulan aku pakai sepatu yang gampang banget buat adegan-adegan berantem, adegan-adegan lari, kejar-kejaran. Jadi pakai sepatunya nggak terlalu formal, tapi warnanya hitam gelap gitu. Jadi agak nyaru. Karena kebetulan ada adegan-adegan yang susah, ada adegan fighting. Jadi butuh fleksibilitas dari kaki saya. Bermain dalam sinetron Tebaran Hati yang stripping dan kejar tayang, Oka Antara dan Salsabila Adriani pasti waktunya lebih banyak dihabiskan di lokasi syuting. Lantas, kapan Salsa bisa quality time bareng Pak Suami? Apalagi Salsa Ibrahim baru menikah Juli 2024, belum genap setahun loh. Pasti masih perlu waktu adaptasi untuk mengenal lebih dalam lagi satu sama lain. Bagi waktu sendiri sama suami mungkin tetapnya stripping ya. Aman aja kan ada hari Minggu. Kita kan sama-sama pekerja di dunia entertainment ya, jadi insya Allah mengerti. Lagian kayak pulang kan ketemu suami, jadi pasti ada waktunya yang dibagi. Tapi itu urusan dapur saya lah, aman. Kalau Salsabila Adriani mengaku aman soal urusan bagi waktu sama Pak Suami, bagaimana dengan Oka Antara? Apakah masih bisa quality time sama istri dan anak setelah main di sinetron Tebaran Hati? Apalagi Oka secara periodik menengok anak sulungnya yang sekolah SMA di negeri Paman Sam. Aman sih. Karena syuting masih di Jakarta. Kalau lagi pulang cepat aku tetap bisa ketemu istri dan anak. Jadi aman.